Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Agung Siswantoro, guru mata pelajaran matematika sekaligus sebagai urusan kurikulum SMP Negeri 2 Magelang. Anak-anak, kita akan membahas tentang sistem belajar di SMP Negeri 2 Magelang untuk tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak serta didik baru SMP Negeri 2 Magelang, mari kita simak satu persatu bagaimana kalian akan belajar di SMP Negeri 2 Magelang, apa saja yang akan kalian pelajari, bagaimana caranya. Kita mulai dengan anak-anak, struktur kurikulum di SMP Negeri 2 Magelang. Kalian akan mendapatkan pelajaran, ada 11 mata pelajaran dengan alokasi waktu yang berbeda-beda. Ada yang 2 jam pelajaran, ada yang 3 jam pelajaran, ada yang 4, 5, dan ada yang 6 pelajaran, di mana dalam satu minggu beban yang harus kalian pelajari adalah sebanyak 40 jam pelajaran. Dari 11 mata pelajaran yang harus kalian pelajari dalam alokasi waktu 40 jam pelajaran, ini adalah merupakan kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya anak-anak, pada masa normal kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini telah menorehkan penghargaan dan kejuaraan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Kegiatan yang bisa kalian ikuti diantaranya adalah kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib. Selain itu, kalian boleh memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat kalian. Dari tahun kemarin ada 31 cabang untuk kegiatan ekstrakurikuler. Program pembelajaran di SMP Negeri 2 Magelang merupakan sistem paket, yaitu yang terdiri dari tatap muka, lalu penugasan terstruktur yang merupakan pendalaman materi dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Jadi kalian akan mendapat tugas di mana waktu penyelesaiannya harus kalian selesaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Berikutnya adalah penugasan tidak terstruktur. Kalian bisa mengatur waktu untuk menyelesaikannya. Bisa mungkin 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Pembelajaran yang dilaksanakan di SMP 2 tentunya adalah dengan pendekatan ilmiah atau dengan pembelajaran saintifik, di mana kalian menggali informasi atau materi dengan melakukan pengamatan, bertanya, percobaan, mengolah, menyajikan, menganalisis, menalar, menyimpulkan, juga mencipta. Anak-anak, pada masa pandemi ini untuk PTM atau pertemuan tatap muka dilaksanakan dengan cara terbatas, yaitu berdasarkan SKB 4 Menteri, Instruksi Bupati, Surat Edaran Sekda, dan juga Surat Edaran Kepala Dinas. Pada masa COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan dengan cara pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Pola masuk diatur maksimal 1/3 dari jumlah normal seluruh siswa. Setiap siswa masuk 2 hari dalam 1 minggu. Jam belajar maksimal 2 jam atau 4 jam pelajaran. Setiap jam pelajaran lamanya 30 menit. Kalian duduk harus berjarak minimal 1,5 meter. Meja yang paling depan jaraknya dengan papan minimal 3 meter.
Kalian juga dibatasi interaksi dengan guru. Perangkat pembelajaran harus bersih, berfungsi, dan siap dipergunakan. Memasuki ruang bergantian, dan kalian tidak boleh bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Duduk pada tempatnya dan tidak berpindah-pindah. Melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pembelajaran di SMP Negeri 2 Majenang dilaksanakan dengan sistem blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran konvensional hanya tatap muka atau offline dengan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa pembelajaran jarak jauh atau online. SMP Negeri 2 Majenang sebagai sekolah piloting dalam PTM dilaksanakan dengan cara shifting and rolling. Misalnya kalian selaku kelas 7 berangkat hari Senin dan hari Kamis, maka kelas 8 hari Selasa dan hari Jumat, serta kelas 9 hari Rabu dan hari Sabtu. Saat kalian berangkat, maka kelas 8 dan 9 pembelajarannya dilaksanakan dengan online. Demikian pula saat kelas 8 berangkat ke sekolah atau PTM terbatas, maka kalian kelas 7 dan kelas 9 pembelajarannya secara online. Kelas 9 saat berangkat hari Rabu, maka kelas 7 dan 8 belajar online. Demikian pula seterusnya hari Kamis, giliran kelas 7 yang berangkat, kelas 8 dan 9 online. Hari Jumat, kelas 8 yang berangkat, 7 dan 9 online. Dan terakhir hari Sabtu, kelas 9 yang berangkat, maka kalian selaku kelas 7 dan juga kelas 8 belajar dengan cara online. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum darurat COVID-19, sehingga yang tadinya kalian mempunyai kewajiban atau beban belajar 40 jam pelajaran, dengan kurikulum darurat alokasi waktu untuk beban pelajaran hanya 17 jam pelajaran, dengan rincian hari Senin 3 jam pelajaran. Ini untuk kalian adalah offline ya, berangkat sekolah. Hari Selasa 3 jam dilaksanakan dengan online. Hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu juga dilaksanakan dengan online, sehingga beban jam kalian adalah 17 jam pelajaran. Dilaksanakan dengan sistem shifting and rolling PTM, yaitu sebagai contoh, jika kelas kalian pada hari itu jam pertama adalah IPA sesi 1 ini, yaitu bagi kalian yang mempunyai atau nomor absennya 1 sampai 16 sesi 1, pelajarannya adalah IPA, Bahasa Indonesia dan Prakarya, maka sesi 2 juga pelajarannya sama. Cuma waktunya yang berbeda. Jam pertama untuk sesi 1 sudah berangkat, yaitu 7.30 sampai 8.20. Maka pada jam kedua, anak-anak yang sesi 2 baru berangkat untuk mengikuti jam pelajaran pertama. Pulangnya, untuk sesi 1 yaitu pada jam 10, jam ketiga, maka untuk sesi 2 pulangnya setelah jam keempat. Selain kalian mengikuti pembelajaran offline atau tatap muka terbatas, maka kalian juga mengikuti jadwal daring, di mana setiap hari saat jadwal daring itu akan dilakukan presensi oleh guru mata pelajaran masing-masing selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Sebagai contoh, sebelum jam pertama, misalnya matematika, maka kalian harus absen dulu sebelum pelajaran dimulai melalui Google Classroom. Begitu pembelajaran matematika selesai, maka kalian ada waktu lagi, yaitu presensi untuk jam pembelajaran kedua dan seterusnya. Nah, bahwa untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM, setiap mata pelajaran adalah berbeda. Kamu perhatikan baik-baik, di mana untuk nilai pengetahuan
Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti 75, nilai keterampilannya 78. Kalian harus mencapai nilai minimal seperti yang tertera pada tabel ini. Jika kalian mendapat nilai di bawahnya, maka tercatat bahwa kalian adalah mendapat nilai di bawah KKM. Selain nilai pengetahuan dan keterampilan, sikap kalian, sikap spiritual dan sikap sosial juga dinilai. Untuk nilai sikap spiritual, yaitu yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan, bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Nilai sikap sosial yang dinilai adalah pertama jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Bagaimana cara pengolahan nilainya? Misal, kalian mengikuti pelajaran matematika, di mana matematika KKM-nya adalah 69. Misalnya, ada anak yang bernama Andin Surya Putri, mendapat nilai ulangan 75. Karena nilainya di atas KKM, maka tidak mengikuti perbaikan. Jadi nilai perbaikannya tetap sama, 75. Dan juga ada tugas. Misalnya mendapat 80, maka nilai harian 1 dihitungnya adalah dengan 3 kali nilai utama 75 ditambah dengan 2 kali nilai tugas dibagi 5, ketemunya 77. Jika pada ulangan yang kedua mendapat 65, artinya di bawah KKM, maka Andin ini harus mengikuti perbaikan, di mana nilai maksimal perbaikan adalah 69. Lalu nilai tugasnya misalnya 85, maka nilai harian yang kedua dihitungnya adalah dari nilai perbaikan. Kalikan 3 ditambah dengan 2 kali nilai tugas, lalu dibagi 5, hasilnya 75. Demikian pula untuk ulangan harian ketiga. Jika nilai ulangan harian atau nilai harian sudah dipenuhi, baik nilai harian 1, nilai harian 2, nilai harian 3, maka nilai hasil penilaian harian dihitung dari rata-rata nilai harian 1, nilai harian 2, dan nilai harian 3. Rata-ratanya 78. Maka nilai pengolahan berikutnya, nilai atau hasil penilaian harian akan dipindahkan pada tabel berikutnya, yaitu nilai pengetahuan 78, di mana nanti akan ditambah dengan hasil penilaian tengah semester, misalnya mendapat 70, ditambah juga dengan hasil nilai penilaian akhir semester, misalnya mendapat 65, maka hasil penilaian akhir untuk nilai pengetahuan, cara menghitungnya adalah dengan 2 kali 78 ditambah dengan 1 kali 70 ditambah dengan 1 kali 65 dibagi 4. Hasilnya adalah 73. Lalu untuk nilai keterampilan, misalnya ada 3 penilaian keterampilan, pertama 80, 75, 80, hasil penilaian akhirnya tentunya adalah di rata-rata, hasilnya 78. Selain nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, nilai sikap kalian juga dinilai. Misalnya untuk nilai spiritual, menggunakan skor tertinggi adalah 4. Demikian pula nilai sosialnya dan seterusnya. Anak-anak, kunci keberhasilan belajar yang ingin saya tekankan pada kalian, yaitu yang pertama adalah masalah kehadiran kalian, baik dalam PTM atau pertemuan tatap muka, juga dalam PJJ. Yang kedua adalah pahami materi. Yang jadi permasalahan biasanya adalah untuk PJJ.
kalian harus melihat materi di Google Classroom yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jika ada tugas, segeralah selesaikan, jangan ditunda-tunda. Jika kalian mungkin menemukan masalah, silakan komunikasikan dengan teman-teman secara diskusi, atau kalian bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian melalui grup WA atau bisa juga dengan WA pribadi. Berikutnya, kalian harus berusaha dengan sekuat tenaga dalam mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Majenang, baik PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau PTM, pertemuan tatap muka, dan yang terakhir, berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, demikian tadi kalian sudah menyimak cara belajar atau sistem belajar di SMP Negeri 2 Majenang. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran di SMP Negeri 2 Majenang ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.